Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mempelajari pelajaran sistem online ini. Saya Adik Kurniadi selaku guru dari mata pelajaran SMAW kelas 11 TP. Untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi dari materi 4 dan materi 5 minggu kemarin, yaitu tentang posisi pengelasan. Posisi pengelasan ini merupakan faktor penentu dari keberhasilan pekerjaan pengelasan itu sendiri. Sehingga posisi pengelasan mempunyai tingkatan kesulitan yang harus dicapai. Jadi kesulitan yang berbeda dari kesulitan yang yang sedang, mungkin kesulitan yang benar-benar sulit ya. Tapi ini semua harus dikuasai oleh seorang teknisi las. Kemudian karakter pengelasan ini secara umum dikategorikan menjadi dua bagian atau terdiri dari dua jenis ya. Yang pertama pilot welding, yaitu pengelasan satu layer atau single layer. Untuk pilot welding ini biasa mempunyai simbolnya yaitu huruf F ya, simbol F atau pilot welding. Kemudian yang kedua ada multipass atau beberapa layer atau bisa disebut group welding dengan simbol huruf G ya atau huruf G ya. Jadi ada dua kategori, ada simbol F dan simbol G. F ini pilot welding dan G ini group welding. Bagaimana untuk aturan penomorannya? Jadi dua kategori ini juga pada setiap kategori ada penomoran atau simbol-simbol yang lain. Misalnya pilot welding atau setiap posisi pengelasan. Ini yang pertama 1F, posisi pengelasan datar, flat position. Jadi mendatar ya. Misalnya dua buah plat besi akan dilas, posisi pada saat pengelasannya itu ada di bawah atau mendatar. Kemudian 2F, posisi pengelasan horizontal position, sama masih ada di bawah tapi sejajar ya, horizontal. Kemudian yang 3F vertikal, posisi pengelasan vertikal atau berdiri, bahannya berdiri ya, dan lasnya ada di samping bahan yang dilas. Contohnya mengelas tiang ya, tiang dilas secara vertikal. Biasanya ngelasnya posisinya dari atas ke bawah posisi pengelasannya. Kemudian 4F, posisi pengelasan di atas kepala atau overhead position. Contohnya bahan yang dilas ada di atas seorang teknisi las. Misalnya nanti juga ada yang ada gambarnya itu saya jelaskan. Nah, itu yang posisi F, las pilot ya. Ada 4. Selanjutnya pengelasan yang tipe simbol G. Yang pertama 1G, posisi pengelasan datar. Kemudian 2G, posisi pengelasan horizontal. 3G, posisi pengelasan vertikal berdiri ya. Dan 4G, posisi pengelasan di atas kepala atau overhead. Nah, itu beberapa kategori penomoran dari tipe simbol F dan simbol G. Kemudian selanjutnya materi yang kelima, yang halaman berikutnya. Nah, di sini ada gambar dari tipe F, simbol F dan simbol
G ya. Yang pertama simbol G. Nah di sini simbol G ada 1G, artinya di sini gambarnya plat ya, dilas secara mendatar. Ini plat 1, ini plat 2, mau disambung, kemudian harus dilas secara mendatar ya. Berarti kan kawat lasnya ini ada di atas ya. Bahannya di posisi kawatnya ada di atas seperti pada gambar ini. Ini kawat lasnya, ini bahan yang dilas tadi. Ini tipe PA ya. Kalau tipe PB ini mendatar tapi dia berbentuk sudut ya. Dua buah besi dilas tapi sudutnya yang dilas ya. Ini kawatnya miring dari atas, ini posisi yang dilasnya tipe PB. Nah tadi tipe 1G, sekarang tipe 1F ya. F itu berarti kan berbentuk menyudut ya. Kalau tadi G ini kan datar ya, hanya plat saja. Kalau ini platnya modelnya dia menyudut seperti ini, tapi dilasnya secara mendatar. Kemudian yang 1G yang menggunakan pipa ya. Satu pipanya posisinya datar seperti ini, dilasnya ini yang dilas, jadi menyambungkan dua buah pipa. Ini yang dilas, posisinya dia mendatar. Kemudian yang 2F ini misalnya pipa disambungkan ke plat besi, otomatis di sini yang dilasnya di bagian bawah secara mendatar. Karena simbolnya F berarti dia menyudut ya. Seperti ini ya, menyudut karena simbolnya F dan PB. Yang ini G, yang ini F menyudut, yang ini G tidak menyudut. Ini G tidak menyudut. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang 2G dan 2F ya. 2G di sini berarti tadi horizontal. Yang G horizontal. Nah di sini besi, dua buah besi atau bahan logam dihubungkan, posisi pengelasannya secara horizontal. Otomatis posisi kawat lasnya ada di samping. Ini bahannya. Tuh. Kemudian yang F yang horizontal menyudut. Di sini besinya berbentuk T ya. Tapi dia yang di lasnya berbentuk sudut di sini. Posisinya berarti seperti ini. Ini bahannya, ini kawat lasnya dari atas dia miring, sama seperti yang di atas. Kemudian tipe 2G ya. 2G pipanya posisinya dia berdiri ya. Tetapi pengelasannya dari samping horizontal seperti ini. Samping ya. Lalu yang 2F itu pipa dihubungkan ke plat besi dilas. Nah ini yang dilas 2F, karena F berarti dia menyudut seperti ini, menyudut. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang vertikal ya, berdiri. Yang pertama 3G, dua buah plat posisinya berdiri, misalnya dinding ya, dinding yang terbuat dari logam mau dihubungkan, berarti kan lasnya dia dari atas ke bawah, atau bisa sebaliknya dari bawah ke atas, down dan up. Kemudian yang F membentuk sudut vertikal sini sama, jadi dia berdiri tapi sudutnya yang akan dilas. Kalau ini kan tengah-tengah ya, kalau ini menyudut posisinya. Kemudian
pipa ya. Pipanya dia posisinya mendatar ya, tidak berdiri seperti ini. Tetapi model pengelasannya dia bisa dari atas ya, bisa dari bawah secara vertikal. 5G di sini simbolnya. Kemudian 5F. 5F sebuah pipa dihubungkan ke plat besi atau logam ya. Jadi dia pengelasannya berputar mengelasnya dari atas kemudian ke bawah, posisinya vertikal seperti ini yang lurus ya, ini kawatnya, ini benda kerjanya, ini yang tipe PG seperti ini, menyudut ya. Kemudian yang terakhir yang overhead atau di atas kepala ya. Misalnya besi atau atap yang terbuat dari besi akan disambungkan, otomatis si pengelasnya ini ada di bawah, bahannya karena ada di atas ya. Jadi kenapa disebut overhead atau di atas kepala? Karena orangnya ada di bawah, bahannya ada di atas. Contohnya atap ya, atap dari logam. Pertama ini 4G. 4F ya, berarti sudutnya ya, ujungnya ya, berarti dia membentuk sudut, ini atasnya, ini ke bawahnya, otomatis sama aja, si pengelas pasti ada di bawah posisinya, nggak mungkin di atas karena ini kan berbentuk atap. Kemudian yang pipa ya, yang pipa di overhead ini berarti kan pipanya ada di atas, ini bagian bawahnya tuh kan, tadi yang ini bagian samping, yang ini bagian atas dan samping, pasti kan ada bagian bawahnya juga tuh. Kemudian yang 4F, jadi sebuah pipa dihubungkan ke atap besi ya, kemudian mau disambungkan, dilas, sama posisi pengelasnya ada di bawah dan ada di bahan pengelasnya, yang dilasnya ada di atas kepala teknisi las atau head overhead ya. Ini posisi kawatnya, ini posisi bahannya, jadi kawatnya ada di bawah, elektrodanya ada di bawah. Kemudian ini juga yang tipe yang pengelasannya menyudut ya. Elektroda di bawah, bahannya di atas. Nah, itu merupakan teknik dari beberapa teknik pengelasan ya, dari simbol-simbol F dan simbol G, G ya. Oke, mungkin hanya itu saja yang saya utarakan. Jadi sebelumnya nanti kan sebelum pengelasan kalian juga harus tahu pergerakan dari elektroda, pergerakan elektroda. Ada yang secara zigzag, secara segitiga, kemudian spiral, pergerakan elektroda. Nah, sebelum diselesaikan, saya ingin menyampaikan daftar kehadiran di sini masih banyak yang belum aktif dalam pembelajaran online ini ya, banyak. Kalau ini saya sendiri ya, ini Andi, Andika, Adlis, Arman, Bagas, Mandra, ada 2 ya, harusnya ada 1 yang benar, yang mana? Ada Pariko, Darkim, Pahrut, Aldi, Indra juga ini seperti ada 2. Kalau bisa kasih foto ya, kasih foto seperti ini, foto kalian, jangan foto Naruto seperti ini ya, jadi nggak jelas, sama namanya nama asli ya, biar jelas, nanti ke nilainya juga saya nggak bingung. Apalagi ini sari roti ya, sari roti itu kan makanan ya, jadi apa benar namanya sari roti ya, atau ini akun siapa gitu. Jadi mudah-mudahan kalian lebih aktif lagi belajar online sebelum nanti tatap muka dan praktek ya. Nanti selanjutnya saya akan sampaikan materi berikutnya ya di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.